Hai. Hai. Itu hai-nya kaku banget sih. Terus yang ngaku gimana? Hai. Cong. Gini. Ini udah 1 bulan ya. Satu bulan kita nggak ngevlog lah. Ya, mungkin karena kesibukan masing-masing kita untuk mengejar kebahagiaan dunia. Iya. Bahasanya mantap. Ya iya dong. Maksud kebahagiaan apa? Kan akhirat kita belum jumpa. Ya. Yang kita kejar kan berarti kebahagiaan dunia. Kalau kita bilang kebahagiaan dunia akhirat macam ustadz kita kan. Udah ada segmennya. Udah ada segmennya sendiri. Kita kan nggak mungkin maksud ke segmen religi kan. Kecuali nanti menjelang bulan puasa. Oke, hari ini banyak hal yang akan kita bicarakan ya. Kita mau ngomongin apa nih? AHY versus Muldoko apa? Atau Harry Pras udah Wah, masih. kalau Harry Pras itu Beda, persoalan gini. Kalau Harry Pras kita mau ngomongin Harry Pras, itu Harry Pras sendiri udah potong bagian video yang kemarin sempat kontroversi itu. Gitu ya. Jadi gue udah cek bagian yang kontroversi, dia udah potong dan dia kemudian menambahkan imbuhan fantasi versus realitas. Nah, karena kayaknya itu gara-gara ditegur senior memang Mas Zuli Silawanto. Yang dengar-dengar, bukan dengar-dengar, yang gue lihat di wallnya Mas Zuli, yang bersangkutan kayaknya udah bicara sama Mas Zuli, dan meskipun dia bersikukuh, kalau dari penjelasan Mas Zuli, yang bersangkutan bersikukuh, itu menurut dia bisa dibenarkan oleh pemahaman dia ya. Dengan menahan peluru. Iya. Jadi besok-besok lo kalau ada gitu, misalkan lo demo nih, demo depan DPR atau depan istana, kalau pas lo diarahin beceng sama aparat atau senapan, lo tempel gitu, lo tutup. Jadi tangan lo yang bolong. Jangan dada lo yang bolong gitu kan. Tapi kok bisa ya berpendapat seperti itu? Tapi nantilah itu di segmen yang lain lah. Ya. Karena gua anggap akhirnya jadi kita seringkali orang bikin konten ya akhirnya receh. Karena apa ya? Menginjak akal sehat, meminggirkan nalar gitu loh. Terus yang belakangnya ini lagi heboh lagi, yang lempar-lemparan batu itu. Walaupun ada yang bilang itu kan urusan orang, nggak usah. Ya, jadi gua pasti lo baca status yang sama kan dia. Dan di status yang di grup-grup bela diri, yang lu nggak ikut lagi itu kan? Ya gua karena males lah bela dirinya, kan kita kan orang bela diri nalar kan. Iya. Ya oke lah, ada aspek spiritual. Kita percaya. Kita kan pernah lihat juga. Dan kita pernah lihat dan gue nyaksikan gitu. Tapi gua tadi di dalam satu tweet itu banyak komen-komen, ada yang pro ya kalau nggak percaya ke itu aja, itu kan ada aspek-aspek itu. Gua tertarik komennya Mas Zuli, Mas Zuli, bahwa kita jangan sampai membiarkan hal tersebut juga. Itu kan sama aja melakukan pembodohan ya Mas gitu ya. Ya memang ada jadi gue pernah guru gue udah almarhum, guru kita udah almarhum, Pak Diding. Dia bilang hal-hal begitu hanya bisa dipergunakan pada saat tertentu untuk momen tertentu. Iya. Jadi dalam konteks kalau lo berkelahi secara fisik, yaitu lo harus siap secara fisik. Padahal beliau orang silat tradisional. Guru kita ngaji ini orang silat tradisional dari Perisai Putih. Perisai Putih di basicnya. Nah, terus dia bilang ya lo harus siap secara fisik. Jadi fisik lo harus siap untuk melakukan pertarungan, kira-kira gitu. Makanya dia dulu cerita ketika dia latihan silat pada masa itu ya, tahun 80-an 70-an kayaknya. Itu dia lari jauh. Tempat misinya luar biasa. Tempat misinya biasa. Dia cerita di daerah mana di Priok itu, dia lari apa di Ancol, gue nggak ngerti, lupa gue nama daerahnya yang dia sebut. Terus dia push up. Terus dia untuk menambah fisik lagi, sore kadang dia main bola, bulu tangkis gitu, paginya dia lari gitu, atau kadang dia siang lari gitu. Jadi setelah tempaan fisik mereka sudah sangat luar biasa. Iya, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik itu dia ambil. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan galian, tuh dia, karena itu menurut dia bagus buat tempaan fisik. Tapi hari ini kita cari topik yang lain aja lah gitu. Nanti topik-topik yang masalah bela diri, MMA, silat, bela diri lah semua. Itu masih bisa. Dan itu banyak yang mengulas. Banyak yang mengulas. Kita kan punya, walaupun itu bagian dari signature kita juga. Bagian dari kehidupan kita. Iya. Cuman apa nggak salahnya kita mengungkap sesuatu yang nggak umum lah.
Gue kayaknya belum menemukan itu di YouTube. Gitu ya. Kayaknya belum, gue menemukan itu di YouTube. Walaupun memang agak susah. Dan ini ide gila sih kata gue. Jadi siap-siap aja. Jadi pada dasarnya apa yang gue ungkapkan dan kita ungkapkan ini bukan untuk mengoyak-ngoyak atau menggantikan doktrin yang sudah established di tubuh TNI. Tapi ini hanya gagasan karena kemarin kan sempat ada cetusan mengenai apa komando cadangan ya. Komando cadangan Komcat. Nah, terlepas dari Komcat, gue mau bicara ke institusi tentaranya sendiri. Iya. Jadi ini gara-gara gue nonton film. Film apa bro? Filmnya film Outpost judulnya. Gue belum nonton sih. Nah, nanti lo nonton. Itu keren banget. Itu real deal. Settingnya di mana? Itu memang background acara. Itu based on true story. Karena itu pengalaman satu kompi pasukan kavaleri. Jadi kavaleri di sini bukan dalam konteks kavaleri yang pakai tank, panzer. Dia memang dilengkapi Humvee dan panzer kalau nggak salah. Ada truk segala macam. Cuma dia kavaleri berjalan. Jadi kayak yang kita nonton dulu filmnya Mel Gibson tuh. Do you remember what happened When? during the battle? Welcome to the dark side of the moon, gentlemen. Aren't we supposed to be on top of the mountain to win this thing? Our job is to separate the Taliban from the ordinary people. How do we do our jobs and stay safe? Respect keeps us safe. I wouldn't trade this for anything. Look at us, band of brothers. Keep me in your prayers, okay? Trust me, babe, I quit. I love you. We're gonna win by getting their hearts and minds. We want their hearts and minds, and they want our blood and guts. Sorry, pal, but that's life at Camp Keating. Every time they take a pot shot at us, they're figuring us out. When the big one comes, they'll have us dialed in. The Taliban's not here! Harvey's not coming! It's the big one. Saddle up! Everybody fall back. Enemy in the wire. I'll hang back and provide cover. We need to retake this camp. We don't have any air support, the manpower. Our men are trapped up there. Our ammo depot is 40 yards away. There's everything we need to stay in this fight. Let me do this, sir. Let's show them some love with the 120s. You all right, mate? Come on, put your arms around me. You're not gonna die, okay? RPG! Red platoon! We're taking this bitch back. Nah, jadi itu kompi kavaleri seperti yang kayaknya mirip dengan yang We Were Soldier. When We Were Soldier When itu. We Were Soldier. Yang waktu itu bintang filmnya Mel Gibson itu kan based on true story Iya. juga. Nah, ini based on true story juga. Yang uniknya dan dahsyatnya di film ini dia menghasilkan sebegitu banyak medali penghargaan Untuk para prajurit dan perwira yang ada di situ, dan menghasilkan 2 Congressional Medal of Honor. Jadi penghargaan tertinggi, bintang penghargaan tertinggi di Amerika ya. Jadi ada 2 yang dapat, satu Staff Sergeant Clinton Romeshay, yang satu Staff Sergeant Ty Carter. Nah, dua-duanya ini dari kompi itu, dari kompi kavaleri keberapa lah, gue lupa. Ini lokasinya di mana itu? Itu waktu itu kejadiannya di provinsi Nuristan di Afghanistan. Itu adalah spot yang memang paling berbahaya lah untuk pasukan koalisi yang ditempatkan di situ gitu. Nah, itu di Nuristan yang disebut Camp Keating itu kemudian outpost mereka namanya Camp Keating. Itu diambil dari salah satu nama kapten yang gugur di situ juga. Itu orang kalau atau prajurit yang datang begitu dia landed, wah, ini kita bakal mati nih. Karena dikelilingi perbukitan. Sementara outpost mereka posisinya di bawah. Kan logik kan, kalau harusnya outpost di posisi yang tinggi, musuh di bawah kan gitu. Pasti ada alasan yang harus ada alasan yang masuk akal kenapa mereka taruh posnya di situ. Nah, itu. Dalam setiap doktrin militer yang saya tahu,
yang paling sederhana. Iya. Kalau pesawat di atas itu pasti punya keuntungan lebih Yes, dibandingkan di bawah. Gitu. yes. Dan ini gimana gitu? Nah, itu satu hal. Tapi yang gue mau katakan adalah si Staff Sergeant Ty Carter yang kemudian di kemudian hari menerima Congressional Medal of Honor ini, Iya. sebelum dia menjadi prajurit Angkatan Darat, dia adalah seorang marinir. Oh, marinir. Dia 4 tahun enlisted Marine, US Marine. Nah, yang gue mau katakan adalah sebenarnya orang kan tidak, kalau ini pendapat pribadi gue ya, bisa-sah aja sih, misalnya lo dikontrak 4-5 tahun untuk jadi serviceman di marinir misalkan, terus mengalami kehidupan sipil, terus lo masuk lagi di Air Force misalkan atau Army misalkan. Itu di Amerika biasa. Di Amerika biasa. Cuma maksud gue gini, supaya tidak ada kalau menurut gue, cara Amerika ada enlisted, ada akademi, ada ROTC, itu sebenarnya untuk menghilangkan dikotomi siapa yang paling berhak atau paling, kita kan mau memecahkan inilah, kita kan udah rahasia umum lah. Kalau lo mau jadi pimpinan tertinggi di TNI misalkan, lo harus lulusan dari Akmil atau di kepolisian dari Akpol kan gitu. Itu umum kan, umum kan. Tertulis. Ya hukum tidak tertulis lah. Meskipun bisa aja dan ada beberapa jenderal yang memang berasal dari non Akmil atau non Akpol atau non AU atau non AL gitu misalnya. Walaupun tidak banyak, sangat sedikit. Nah, Amerika kayaknya dia mencoba mengatasi gap itu karena dia sadar bahwa tentara gue tuh sebenarnya dari kesukarelaan warganya. Kan laskar dulu mereka kan, waktu di bawah George Washington tuh kan peasant, petani, pedagang, pandai besi kan semua ikut itu kan. Tapi berarti nggak beda jauh sama kita juga dong? Nah, exactly. Ketika kita revolusi fisik, siapa aja yang turun? Semuanya. Semua. Pak Dirman itu guru Muhammadiyah. Ah, guru Muhammadiyah. Pak Urip Sumoharjo bekas Kenil. Oke lah, militer kan. Tapi kan banyak yang latar belakangnya guru, bahkan ulama, kiai. Banyak gitu. Nah, bahkan NU bikin Hizbullah. Ada Hizbullah. Itu kan terus ada di Jawa Barat tuh ada Sabilillah. Nah, macam-macam, ada Laskar Banteng. Terus teman-teman sosialis ada Pesindo. Terus ada Kesatuan Kesatuan Kebaktian Rakyat Sulawesi apa itu, KRIS. Ya. Artinya kan laskar-laskar kan. Meskipun sebagian ada yang dari PETA, ada yang bekas Kenil, ada. Nah, maksud gue sebenarnya kan tentara kita itu diformulasi dari laskar-laskar kan, dari kesukarelaan dari rakyat gitu. Dari rakyat oleh, makanya kan doktrinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya kan? Artinya memang backbone-nya itu ya masyarakat itu sendiri kan gitu. Hanya kan di kemudian hari ada usulan, kalau nggak salah nih yang pernah gue dengar, yang memformulasikan itu salah satunya Pak Jatikusumo. GPA Jatikusumo. Nah, GPA Jatikusumo untuk didirikannya Akademi Ketentaraan atau Militer secara formal. AMN dulu ya? Ya kalau nggak salah itu predecessor-nya apa itu awalannya Akmil kan gitu. AMN terus baru Akmil kan. Akabri dulu baru Akmil gitu. Nah itu maksud gue supaya menghindari dikotomi. Oh iya, gue merasa paling tangguh, paling diperhitungkan nih karena gue dari akademi. Enggak, gue mau katakan semua punya, dengan cara enlisted, terus ROTC, terus akademi, itu semua punya hak yang sama untuk membela negara. Membela negara, untuk berkarir, bahkan mereka kan di kemudian hari, mereka juga punya sekolah-sekolah perwira. Jadi lo sarjana geografi, lo beasiswanya ROTC, lo habis itu sekolah perwira kan, lo jadi perwira. Nah itu nanti nyambung sama gini. Lo inget nggak waktu Pak Prabowo rapat pertama kali sebagai Menhan, yang dia minta tertutup? Iya. Gitu kan? Iya. Yang sempat kontroversi kan? Loh, kenapa mesti tertutup? Padahal kan militer beda. Masalah pertahanan ini kan kadang-kadang banyak isu sensitif. Iya. Akhirnya anggota dewan kan pada bersuara, kenapa harus tertutup? Biasanya kami terbuka gini. Nah mungkin. Nah ini related sama nanti cerita di film Outpost atau di setting Afghanistan, Irak. Yang ide utamanya yang ingin Anda sampaikan tadi lah. Jangan. Jadi gini, kenapa tertutup? Gue jangan-jangan ini sih pikiran liar gue aja ya. Mungkin Pak Prabowo ingin menyampaikan, Pak Prabowo tuh pengen menyampaikan kepada DPR, gue mau kirim anak-anak
terbaik lulusan militer, akademi militer kita. Mungkin gue mau tempelin nih embedded di intelijennya pasukan koalisi di Afghanistan. Atau mungkin Pak Prabowo melihat, oh udah sekian lama Tentara Nasional Indonesia ini kan tidak punya kalau bahasanya tuh exposure internasional selain menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Padahal kan kita juga butuh misalkan pengayaan kurikulum militer lah. Gue tahu aja nih, gue bukan orang militer. Gagasan liar aja, nanti teman-teman militer bisa komen lah. Sebenarnya gue pengen, ini mungkin Pak Prabowo, kita udah sekian lama ya with all due respect bahwa di Aceh, apa yang terjadi di Aceh, di Papua itu juga tidak mudah, tidak gampang dan sangat berat medannya. Tapi kan mungkin Pak Prabowo gue pengen anak-anak Indonesia tuh sebenarnya paham gimana sih operasi militer skala besar seperti yang dijalankan koalisi di Irak, di Afghanistan. Meskipun itu dalam derajat tertentu dan konteks tertentu itu berhadap-hadapan dengan beberapa negara sahabat dan mungkin menciderai politik bebas aktif dan gerakan non-blok kita. Tapi kan sebenarnya kita secara nyata sebenarnya udah ngeblok. Dari lama tuh kita udah ngeblok. Diakui apa enggak? Iya gitu. Artinya kita lebih walaupun kita salah satu pionir negara non-blok yes, exactly. Jadi kita pionir negara non-blok, politik bebas aktif. Tapi kan kita paham dulu kecenderungannya Bung Karno kemana, kecenderungannya Pak Harto kemana. Itu kan sebenarnya ngeblok. Diakui apa tidak? Diakui atau tidak kita ngeblok. Nah, bebas aktif. Kan itu juga bisa diterjemahkan Indonesia bebas dan boleh aktif meskipun dikata lanjutannya dalam perdamaian dunia ya. Tapi kan bisa aja orang atau situasi politik akhirnya menerjemahkan bebas aktif untuk mengambil bagian dalam sebuah operasi koalisi militer besar yang dilakukan oleh blok tertentu. Kan gitu. Jadi mungkin yang gue bayangin gini, mungkin kita tidak di satuan tempurnya lah kalau kita bergabung dengan koalisi di Afghanistan. Di yang paling depannya lah ya. Mungkin logistik militernya itu kan juga satu pelajaran. Wah, luar biasa kan. Gimana dari satu titik di Afghanistan yang medannya kayak begitu, nyambungin logistik ke outpost, semacam outpost Kiting yang memang mau masuk mau keluar aja gila-gilaan gitu loh. Nggak setiap saat kayaknya tuh helikopter datang gitu. Atau apalagi kendaraan darat kan gitu. Dan itu ini kayak Prabowo gitu. Iya, itu tanda-tanda bos. Tadi ya kalau orang Jawa ini tanda tondo-tondo gitu. Itu kan memang logistik dalam pertempuran, dalam peperangan, dalam itu memang suatu hal yang sangat berbeda dengan kondisi. Walaupun banyak kontraktor juga yang bermain di situ. Gitu. Tapi memang kalau misalnya ada anak-anak kita yang di situ tentu akan memperkaya wawasan mereka. Nanti ketika mereka balik dari sana, ikut mungkin satuan intelijen, analisis intelijen di militer di sana, akan dapat pengayaan kan, hingga itu nanti bisa di breakdown dalam kurikulum militer atau pembelajaran studi militer di akademi masing-masing di 3 matra kan begitu. Itu sangat tapi not just out of the box gitu. Itu udah break the box gitu. Iya, maksud gue ini kan situasi dan kondisi geopolitiknya mungkin sedikit banyak sudah berbeda dari waktu di perang dingin, di mana kita harus sangat berhati-hati. Sekarang kan lebih cair kayaknya tuh kalau menurut gue geopolitik ya. Jadi lo bisa aja waktu-waktu kayaknya ngeblok Amerika, ke Cina gitu, Rusia kan gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, itu kan kita harus memahami operasi-operasi mereka kan, jenis-jenis dan model operasi mereka kan. Dan kita dengan tidak adanya konflik, secara terbuka kita tidak pernah berkonflik lagi ya dengan negara luar, walaupun di perbatasan adalah geser-geser kan itu. Di dalam negeri juga kayaknya konflik, alhamdulillah kita bukannya kita berharap ada konflik. Tapi kayak ini nggak sih, kayak lo dininabobokan oleh satu situasi. Nih sekali lagi dengan segala hormat ya kepada teman-teman TNI Polri, kayak lo dininabobokan nggak sih sama situasi yang hampir tidak ada konflik senjata terbuka secara besar gitu. Atau kita tidak gimana sih kalau lo singkat cerita gini deh,
lu latihan mulu, tanding kagak. Iya. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Bener. Iya kan? Walaupun Perlu, latihan itu iya, perlu. enggak masuk juga seperti yang ada di Papua kan skalanya tidak. Dan kita berharap memang konflik di Papua itu cepat selesai. Begitu pula dimanapun lah. Oke, gini bro, tapi satu sisi negara-negara kayak Malaysia, Brunei, itu mereka punya keuntungan kali ya. Mereka bergabung di apa namanya persemakmuran itu. Nah, iya tapi kan apakah iya persemakmuran itu satu ikatan yang bisa Malaysia lu kirim sekian orang buat support UK, kayaknya juga nggak gitu ya. Tapi mereka paling nggak prajuritnya bisa lah apa yang kayak begitu tuh ini Australia, New Zealand, nah, sama Inggris. Yang makanya ketika ada konflik kita tuh konfrontasi Malaysia dan kita di tahun 60-an. Oh ya di Korah, Paraku ya. Oh bukan. Ya di Kalimantan ya. Kalimantan kan ada keterlibatan kalau nggak salah ya. Iya, ada pasukan SAS tapi bukan SAS Inggris, Australia punya. Oh gitu. Iya kalau nggak salah gitu. Makanya mereka sangat luar biasa itu. Iya. Tentara-tentara kita sendiri dalam beberapa buku yang saya baca mengakuin kehebatan tentara SAS. Saya nggak tahu itu SAS dari Australia gitu. Dan itu memang perangnya tertutup. Itu sebenarnya perang yang orang ketika itu nggak tahu bahwa di perbatasan Kalimantan itu ada perang. Apa istilahnya itu dibikin konfliknya itu konflik senjata terbatas. Iya. Jadi ya skupnya segitu. Dan di Indonesia pun karena akhirnya kejadian itu perang itu berdekatan dengan kejadian G30 SPKI, iya. Akhirnya emang tidak terekspos secara karena kemudian energi kita terserap di proses 65, 66, 67 Tapi itu sebenarnya ada pertempuran yang sangat dahsyat dan ada orang SAS yang nulis buku. Gue lupa judulnya. Gue punya bukunya itu kecil. Bagaimana dia berkonfrontasi dengan Kopas RPKAD kita dan utamanya marinir kita di perbatasan itu Kalimantan yang sekarang jadi Kaltara dan Kaltim Sebatik Nunukan ya kalau itu bagaimana dia berkonfrontasi dengan terlibat baku tembak sama pasukan-pasukan kita baik pelopor maupun marinir yang banyak marinir waktu itu. Nah itu maksud gue kembali ke pembicaraan kita bagaimana sebenarnya jangan-jangan waktu itu Pak Prabowo pengen tutup karena ada poin-poin yang dia tidak bisa sampaikan. Kalau itu adalah forum rapat terbuka. Karena kan ada mungkin hal-hal yang sifatnya sensitif. Dan untuk militer kan nggak perlu dia ekspos semua. Yes. Misalkan Rafale punya brevet raiders atau para raiders atau apa kan gitu terus mau di-embed di pasukannya Delta kan nggak mungkin diumumin kan gitu. Atau terlibat pelatihan sama 75th Ranger Regiment kan nggak perlu diumumin kan gitu. Mungkin Elang Malindo masih ada nggak ya? Malindo kayaknya nggak tahu ya gua. Yang gue perlu telepon Pak Prabowo dulu. Jadi ada cerita lucu di kita tiap tahun tiap berapa waktu sekali kan latihan Malaysia Indonesia ya. Elang Malindo kalau nggak salah. Itu kayaknya masih ada ya. Masih ada. Iya. Jadi ketika itu latihannya di Malaysia apa di Brunei? Di Malaysia. Iya, setahu gua di Malaysia. Pertemuan antara angkatan darat kita dengan Malaysia itu sering rutin kan. Jadi salah satu yang di Pertuan Agung salah satu raja negara bagian di Malaysia itu nanya sama prajurit Indonesia. Sudah sarapan tadi pagi, teman-teman? Belum Pak, gitu. Akhirnya yang nyediain sarapan itu orang Malaysia itu dimarahin. Kamu gimana ini? Tentara Indonesia belum dikasih sarapan. Ketakutan, akhirnya jawab. Sudah ya tuanku. Mereka udah sarapan roti dan susu. Sementara orang Indonesia kalau belum makan nasi. Itu terjadi gitu. Iya. Akhirnya besoknya udah sarapan nggak pakai roti, nggak pakai itu, nasi aja baru sarapan itu. Nah itu maksudnya kadang-kadang keterlibatan kita dengan unit pasukan militer asing itu kadang-kadang bagusnya dalam konteks gini. Mungkin kan satu saat kita ada satu ada satu penugasan di satu wilayah bareng-bareng karena kita sudah pernah akhirnya kita bisa memahami kultur militer negara masing-masing. Itu yang sangat penting. Jadi nanti dalam penugasan militer di tempat tersebut tidak terjadi miskomunikasi gitu. Kalau kita nggak pernah latihan atau satu misi sama mereka, deployment sama mereka, nanti ada deployment kemana kan kita jadi kikuk. Sementara Rafael bilang
Sementara Galih Suroso bilang sarapan itu ya harus nasi dan ada sambelnya kan gitu. Dari sementara Iya. sementara. Iya kan? Sementara Bung Rapal gitu bilang sarapan itu roti sama susu sudah cukup. Nah, Galih bilang, enggak, kami nasi sama sambel dan harus ada goreng-gorengan. Nah itu, kalau nggak pernah ada deployment bareng atau penugasan bersama, itu nggak ada ketemu. ya nggak, meskipun jalan tengahnya ada di pasukan perdamaian PBB, karena sekali lagi memang negara kita kan di dalam pembukaan konstitusinya terlibat dalam perdamaian dunia. Secara bebas. Iya, cuma kan apa-apa kan tidak harus selalu terang benderang, ada yang di balik layar kan gitu. Ini kan abu-abu. Yes. Dunia ini kan nggak hitam putih gitu. Yes. Kecuali Deddy Corbuzier salah gitu. Iya. Memang sih, gue pernah dengar selentingan juga ketika ada terjadi di Filipina apa itu rame-rame kemarin juga ada beberapa kawan di tempat tertentu, di unit tertentu yang katanya habis dari Filipina. Kan ngapain itu kan? Iya. Nggak mungkin dong. Kan nggak mungkin mereka ke Filipina main-main kan? Orang gue dapat hadiah. Memang sih gue dapat hadiah itu buat ditempel di kulkas. Kan nggak mungkin. Masa main Mereka ke Filipina, ke Makati pusat bisnisnya gitu. Atau ke mana masih yang tempat wisata Palawan ya? Pulau Palawan ya gitu. Palawan. Nggak mungkin kan Nggak dalam mungkin. situasi Filipina lagi begitu, teman-teman kita di unit tertentu itu datang ke Filipina untuk sekedar latihan bareng gitu kan? Nggak mungkin. Karena kan mungkin ada info intel militer yang dipunyai oleh pihak Indonesia, Tidak dipunyai oleh pihak Filipina. Nah, mereka kesana dalam rangka itu kan gitu. Dan itu mungkin kerjasama ya nggak hitam putih tapi Iya, abu-abu. abu-abu. Orang nggak tahu. Behind the scene gitu. Nah, makanya mungkin itulah motifnya. Waktu itu Pak Prabowo minta rapat secara tertutup. Ya, banyak hal-hal sensitif yang nggak bisa diumbar keluar. Keluar. Soal militer kan nggak perlu. Iya. Berapa rudal exhaust yang kita punya kan nggak perlu perlu. diumbar. Gitu. Atau berapa nih Yang perlu diekspos keluar kan bagaimana cantiknya. Ya. Apa itu? Enggak, jadi nggak enak sama Master Juli gitu. Aduh, saya Blue Out nggak pernah sih bikin konten yang itu. Lu nggak datang waktu itu. Iya, gitu kan Pak. Pak. Jadi gitu. Jadi ya gini teman-teman, kalau dua maut ngobrol tuh, maka topiknya kadang-kadang ya sesuatu yang out of the box gitu ya. Ya ini hari ini kita mau bincang-bincang militer lah atau seputar dunia militer lah. Yang YouTuber lain nggak sentuh gitu. Iya. Yang memang, tapi ini juga dalam jangkauan pemahaman kita. Bisa Iya. jadi apa yang kita sampaikan ada kelemahan dan ada kesalahan. Kita kan nggak punya banyak akses untuk situ gitu. Mungkin habis ini tiba-tiba Bang Rafal ditawarin S2 di Unhan. Kita juga nggak tahu juga kan di Unis Pertahanan tiba-tiba kan gara-gara ngomong begini kan. Wah, boleh juga ini salah satu anggota harus sekolah S2 Unhan kan gitu. Tapi ini saya sangat tertarik itu, maksudnya kan baru dan jarang dibahas juga misalnya oleh ahli strategi militer atau ahli geopolitik. Maksudnya jarang dibahas masalah gini ya, bahkan termasuk oleh pakar-pakar ahli pertahanan gitu kan. Bahwa kita perlu memberikan prajurit-prajurit kita kesempatan untuk terus. Yes. Kan itu perlu diasah Yes. mereka kan. Gitu. Apa salahnya kita kerjasama latihan dengan militer Latvia misalkan? Nggak ada salahnya. Di minus sekian salju tebel gitu kan. Memang negara kita negara tropis, tapi perlulah pengalaman prajurit kita untuk ikut di misi-misi atau pelatihan di luar negeri. Kan dulu gue inget di bukunya Pak SBY dia pernah latihan jungle warfare di Malaysia. Di buku SBY Sang Demokrat tuh gue pernah lihat Pak SBY, dia pernah ngalami latihan jungle warfare di Malaysia. Tapi kan itu latihan. Atau dia ngambil Brevet Ranger di Amerika. Banyak sih jenderal kita yang ngambil Brevet Ranger. Cuma maksud gue selain itu, atau mungkin jangan-jangan kita yang nggak tahu, sebenarnya memang ada beberapa perwira militer kita yang memang ditempatkan di satuan-satuan militer asing sebagai pengamat atau terlibat dalam kapasitas dan derajat tertentu dalam penugasan militer asing. Kita aja nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya ada. Cuma kan nggak diekspos atau. Nah itu berbagai pertimbangan. Gitu. Yes. Nah jadi itulah jadi penugasan dengan militer asing dan kemudian terlibat dalam beberapa
apa ya, penyelesaian konflik internasional secara militer itu juga nggak haram sebenarnya kalau menurut gue ya. Bukan cuma sebagai pasukan perdamaian gitu. Yes. Dan mungkin pada perjalanannya nanti apa yang gue usulkan tadi soal enlisted, akademi, apakah wamil itu bisa menjadi jalan juga buat banyak orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang mau berkarir secara militer, tidak harus kemudian mengkubu di satu tempat. Ya. Oh, kalau gue pengen jadi perwira tinggi, gue harus via Akmil, enggak, atau via AU atau via AL, enggak. Bisa aja dia enlisted, nanti sekolah perwira terus berproses, atau dia dari ROTC, dari Wamil gitu. Ya itu banyak. supaya perasaan dan rasa sama-sama punya hak mengabdi terhadap negara dengan tanpa ada pembedaan itu terasa di kan, jadi jangan sampai nanti gue tersisihkan nih karena gue bukan geng ini. Jangan sampai terjadi begitu gitu. Karena kan ini semua demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila kan gitu. Luar biasa. Gitu. Oh iya, maksud gue perasaan untuk sama-sama punya tanggung jawab yang sama tanpa dibedakan sebagai warga negara itu kan penting, Bos. Kalau ibaratnya kalau di Amerika bilang we do for star and stripe gitu. Yes. Nah, kita we do for Merah Putih. Gitu. Jadi begitu kawan-kawan, kita nggak mau berpanjang lebar. Nanti kita ini udah panjang lebar sih sebenarnya. Dari tadi ngobrol-ngobrol masalah ecek-ecek gitu. Jadi agak berat, tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk membuka cakrawala kita semua. Signature kita emang supaya kita nggak kejadian cara nangkis senjata api itu dengan peluru lubang tembak itu di pistol itu. Dengan alasan supaya apa yang ini tembus tapi yang luka tangannya. Ini kan lo masih bisa melakukan sesuatu, tapi abis itu lo dibedil lagi kepala lo kan gitu. Ada pikiran kayak gitu ya. Itulah. Ya itu bagian dari itulah nantinya. Dari pembicaraan. Oke teman-teman. Sementara gitu aja dari Dua Maut yang udah kelamaan gak bikin konten karena masing-masing mengejar kebahagiaan dunia. Oke ya, nanti kita sambung lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tetap di Dua Maut. Bang Rapa lapar. Mantap.